nasi. Ya salah satu diungkapkan oleh Pak Tuan Guru tadi untuk tidak merokok. Jadi mohon izin mungkin ya saya juga sudah di sini menegur lah yang merokok. Ya jadi saya dijawab kalau saya berbuka cukup dengan air putih dan rokok. Untuk nasi kemungkinan bisa nanti jam 1 jam 2 setelah selesai terawih nggak apa-apa. Nah kira-kira bagaimana dengan ala orang-orang yang seperti itu? Yang pertama. Yang kedua mungkin bagian saran ke Bani Ilham begitu. Kalau bisa ketentuan merokok itu dibuat larangan merokok lah di Islamic Center ini sehingga tidak ada yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, tinggal diresponnya sama takmirnya buat apa tulisan-tulisan no smoking. Tapi kalau Gus Dur bilang no smoking itu orang eko merokok. No katanya Gus Dur, kata itulah yang Gus Dur. No smoking, kata orang eko itu tidak bisa tak merokok katanya dulu Gus Dur. Tapi bukan dulu-dulunya Gus Dur. Jadi saya perlu luruskan sedikit, saya tidak pernah mengatakan yang merokok itu tidak dapat amnesti. Tadi saya memberikan gambaran orang-orang yang bubar atau orang yang berbuka dengan prinsip ingin bertakjil. Ya, kadang-kadang saking inginnya takjil itu dia tak sabaran, dia dengar radio. Padahal RRI itu pasti akan memandangkan suara azan bila maghrib sudah masuk. Nah, sebelum masuk maghrib digunakan dijuallah waktu siang kepada siapa yang terkenal. Saya ketua ini ucapkan ini kan itu. Dan itu orang yang terkenal itu. Ya. Nah, mau menyuarakan bahwa dia adalah orang baik kan. Dan alhamdulillah kalau ada orang menjadi orang baik itu kita sambut dan kita apresiasi. Nah, saking banyaknya dan dia mau takjil ini udah apa banget. Lama sekali dia tidak tahu ini sudah tenggelam matahari kebetulan ini apa namanya mendung. Akhirnya lama-lama marah. Ya. Mulutnya saja orang ini saya dia tidak tahu padahal belum. Jadi yang saya gambarkan tadi Pak, ada orang bertakjil lalu sebenarnya takjil cara yang diajarkan oleh Nabi kita berbuka begitu ada waktu. Misalkan dulu waktu pengajian di tengah Ramadan di sini saya telah sampaikan tukang azan muazin yang ada di sini jangan azan dulu baru berbuka, tapi berbuka dulu baru azan. Ya, jangan bapak-bapak nanti berusaha jadi sare seduk. Ya. Apa saya bilang? Aku jadi tahu dalam lingkungan jadi ngebang, lingkungan jadi sembahyang sunat, ada penyis. Tak bisa seperti itu. Jadi tapi kadang-kadang bertakjil itu orang ini makan dulu, menghabiskan waktu yang lama. Akhirnya dia tidak sholat maghrib di awal waktu atau tepat waktu. Dia bisanya sholat maghrib gara-gara caranya itu akhirnya di awal lagi sholat maghribnya tidak dilaksanakan secara berjamaah. Itu kan keadaannya gara-gara kadang-kadang dia makan dulu, dia ngopi dulu, dia merokok dulu. Sudah selesai semuanya, padahal takjil yang sunnah itu cukup dengan kurma dan air putih. Kalau tidak ada kurma cukup dengan air putih saja. Ya. Kata orang ngajurin yang manis-manis. Yang manis-manis yang gimana? Kalau kita lihat keterangan para ulama sesuai dengan apa yang dipahami dari cara Rasulullah SAW, jangan manis yang dibuat dari gula, ya, atau dari tepung-tepung itu. Ya, tapi manis misalnya kalau ada air madu, apa? Kalau nanti sirup bapak minum silakan 12 itu bisa menaikkan gula darah bapak. Menaikkan gula darah bapak apa dalam keadaan kosong. Nah gitu ya. Jadi orang merokok itu bukan tak dapat amnesti. Kalau rokoknya tidak menyebabkan dia terlambat sholat. Ya misalnya
dia merokok sesudah sholat. Begitu takjil berbuka dengan kurma, dan kemudian dia sholat atau berbuka dengan air putih dia sholat. Lalu selesai sholat, lalu dia makan atau dia merokok. Walaupun dia merokok 2-3 batang tak apa-apa. Karena kan kita banyaknya kita ini menganut atau memahami hukum merokok itu makruh. Ya, hukum merokok itu makruh. Walaupun banyak juga yang berpendapat itu haram. Nah, cuman kan begini, kalau makruh itu kita kerjakan, nah inilah kadang-kadang cara yang salah dalam memahami. Kadang-kadang ketika kita paham definisi sunnah, itu menyebabkan kita lemah mengerjakan. Apa juga lakukan itu sunnah. Padahal seharusnya begitu kita paham definisi sunnah, kalau kita kerjakan kita mendapat pahala. Bila kita tidak kerjakan, kita tidak mendapat dosa dan lain sebagainya, tidak mendapat apa-apa. Harusnya itu mendorong kita semangat untuk mengerjakan. Nah, begitu kita tahu makruh definisinya, melakukannya tidak dapat apa-apa, meninggalkannya dapat pahala, tapi cenderung kita untuk melakukannya. Bahkan kalau kita lakukan tidak dapat apa-apa. Dia tidak pahami kalau meninggalkan dia dapat pahala. Padahal yang dibutuhkan adalah pahala. Ingat loh, dunia ini tempat kita hidup untuk mencari pahala sebagai bekal keselamatan kita di akhir. Dunia ini tempat kita hidup bukan untuk kita makan, bukan untuk kita merokok, ya, tetapi tempat kita mencari ya berpahala, tempat kita beramal soleh. Maka ketika kita paham ini makruh, ya harusnya kita tinggalkan supaya dapat pahala. Ini dia baca Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tetapi merokok, dia pilih merokok dan tidak merokok. Nah, kalau tidak merokok dia dapat pahala. Ya, oke, sudah habis Pak. Insya Allah kita lanjut.